Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Tab ID. Pada pelatihan kedua ini kita akan membuat template manual. Nah, di sini hal yang pertama akan saya lakukan yaitu menghilangkan text box ini dengan cara klik lalu tekan tombol Del. Nah, setelah itu untuk memudahkan mendesain, kita klik tab view lalu checklist pada bagian grid lines dan quiz. Lalu, untuk mendesain lembar kerja, kita bisa klik di bagian desain, lalu gradient fill. Nah, kita pilih warnanya dan pilih tipenya. Misalkan di sini saya memilih linear. Oke, lalu bisa mengatur derajatnya. Sinar yang datang. Lalu kembali ke tab home. Ke tab insert kita akan membuat bentuk ellipse di sini. Nah, kita letakkan sesuai dengan letak yang ingin kita buat. Lalu kita pilih warnanya. Di sini saya akan membuat warna hijau. Lalu saya hilangkan outline-nya dengan cara klik save outline lalu pilih no outline. Lalu akan saya duplikat dengan cara klik Ctrl plus D. Nah, lalu letakkan sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Nah, sudah. Lalu kita bisa membuat bentuk lagi. Di sini saya akan membuat bentuk awan. Nah, cukup dibuat satu kali lalu kita duplikat lagi dengan cara klik Ctrl plus D. Nah, sudah, lalu kita group dengan cara klik kiri lalu kita seleksi bagian awannya. Nah, kita pilih merge shapes. Lalu kita duplikat lagi dengan cara klik Ctrl plus D. Lalu kita bentuk. Nah, seperti itu. Lalu kita klik lagi untuk menggabungkan awan itu. Lalu jangan lupa hilangkan outline-nya dan rubah warnanya. Di sini saya memilih warna abu-abu. Nah, jangan lupa bisa dikasih preset ya dengan cara klik save effect. Nah, sudah berubah warnanya. Lalu biasa kita pilih tipenya dan derajatnya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Setelah itu, saya akan menambahkan gambar sesuai dengan seperti tugas yang ada di pelatihan hari pertama. Saya akan mengcopy paste gambar yang sudah saya download. Oke, kita atur ukurannya. Nah, posisikan. Lalu bisa kita tambahkan text box. Di sini ceritanya saya akan membuat title dari PowerPoint saya. Nah, lalu blok
dan rubah ukurannya. Lalu rubah jenis fontnya. Di sini saya akan memilih bisa dipilih ya sesuai dengan keinginan kita sendiri, font size maupun fontnya. Lalu di sini kita bisa memilih warna ataupun dibuat gradient. Nah, bisa dipilih. Tapi di sini saya akan menggunakan word art. Nah, ini simbolnya ya ibu-ibu. Daripada kita mewarnai sendiri, nah kita bisa pakai menu ini. Lalu kita bisa kasih outline dan merubah warna yang ada. Nah, lalu oke, selesai. Ini untuk slide 1 ya ibu-ibu. Sudah jadi. Dan jangan khawatir, untuk bentuk yang keluar itu tidak akan muncul ketika kita review. Seperti ini. Lalu untuk keluar kita bisa tekan tombol escape. Oke, lalu kita akan buat slide yang kedua. Di slide yang kedua ini saya akan insert gambar rumput yang sudah saya download di sini. Nah, lalu letakkan sesuai dengan keinginan. Dan saya akan mewarnai lembar kerjanya. Nah, berwarna biru. Lalu saya akan tambahkan image di sini. Nah, bisa diatur tata letaknya dan ukurannya pastinya. Lalu saya akan tambahkan text box. Nah, saya akan memilih bentuk ini. Lalu bisa diatur ujungnya agar mengarah seperti orang berbicara ya ibu. Lalu bisa kita set ukurannya. Sudah. Lalu edit text. Oke, kita masukkan teks. Teks ini bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan atau materi yang ingin dibuat ya. Jadi tidak berpatokan pada desain yang saya buat. Di sini kreativitas kita dituntut untuk membuat gambar-gambar yang menarik. Kita bisa pilih font dan font size-nya.
pilih purus, lalu tambahkan font size-nya, lalu kita bisa pilih warnanya. Oke, tidak lupa kita hilangkan outline-nya. No outline, berhubung warnanya tidak terlalu terlihat, kita bisa rubah warnanya kembali. Oke, nah slide kedua sudah jadi ya Ibu, bisa kita preview. Seperti ini. Lalu kita bisa merubah dari hasil preview kita mana yang kurang rapi, lalu kita buat lagi slide baru. Nah, di sini kita bisa menduplikat dari layar kedua. Kita duplikat lalu kita rubah. Kita hapus gambar rumputnya lalu kita ganti dengan bentuk elips. Oke. Jangan lupa kita letakkan dan kita buat bentuk ini ada di belakang bentuk orang. Klik kanan lalu send to back. Oke. Lalu kita rubah outline-nya, kita hapus dan warnanya kita rubah jadi warna hijau. Oke. Kita atur lagi tata letaknya. Lalu kita rubah text box-nya. Kita sesuaikan ukuran text box-nya. Oke, lalu kita insert gambar lagi. Di sini saya akan insert pohon. Kita copy lalu kita paste di sini. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita atur tata letaknya, lalu kita bisa menduplikatnya. Di sini saya akan membuat ilustrasi dari rimbunnya pohon. Jadi kita akan mengcopy paste banyak sekali pohon. Oke. Lalu kita insert lagi pohon yang dengan warna yang lebih muda. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya lagi dan kita duplikat. Jangan lupa klik tombol Ctrl plus D. Oke, bila dirasa kurang rimbun, kita bisa mengcrop dan di sini kurang rimbun ya kelihatannya.
Lalu kita bisa rubah lagi. Kita seleksi. Kita grup dulu. Ctrl G, lalu baru kita tambahkan, kita tarik. Nah, seperti ini. Kita preview lagi. Jadinya akan seperti ini. Lalu kita bisa buat layar baru. Kita bisa duplikat atau kita bisa membuat lagi. Di sini saya menduplikat, lalu saya hilangkan pohon-pohonnya. Oke, kita hapus semuanya kecuali gambar dan text box-nya. Nah, lalu kita rubah teksnya. Kita sesuaikan ukurannya ya, bisa kita kurangi dengan sesuai dengan tata letak dari slide kita. Lalu kita tambahkan gambar, tentunya dengan format PNG lebih mudah ya, jadi akan menyesuaikan dengan desain kita seperti ini. Nah, sudah. Kita atur lagi. Oke. Nah, previewnya seperti ini. Oke, lalu kita buat slide baru lagi. Bisa saja dengan menduplikat atau menggunakan layar yang kita buat tadi ya. Di sini saya akan memasukkan gambar sebagai background dengan cara insert picture-nya. Nah, lalu langsung saja klik insert. Oke. Lalu saya akan menggunakan orang dan teks dialognya kembali. Kita grup dulu, lalu kita copy dan paste di layar ini. Oke, kita rubah teksnya. Nah, sudah. Lalu kita bisa buat slide baru lagi, atau kita preview dulu. Nah, di sini saya akan membuat background dari gambar lagi. Kita gunakan, lalu kita langsung insert. Nah, di sini karena gambarnya kepotong, kita bisa ukur dan atur di sini. Oke. Lalu kita akan mengcopy paste
gambar orang dan teks dialognya. Kita letakkan di sini. Lalu kita bisa atur teks dialognya karena di situ menutupi gambar. Kita setting lagi dan rubah teksnya. Lalu kita bisa buat slide baru lagi atau kita mengcopy dari slide sebelumnya. Nah, kita bisa mengcopy slide ini lalu kita tarik, klik kanan dan tarik ke slide yang paling bawah. Lalu kita masukkan gambar di sini. Oke. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita hapus gambarnya tapi sisakan kotak dialognya. Kita setting dan kita rubah tulisannya. Lalu kita rubah ukurannya menyesuaikan dari banyaknya teks kita. Dan kembali atur tata letaknya. Di sini saya akan menambahkan bentuk teks dialog lagi dengan bentuk yang berbeda. Lalu kita tambahkan teks, klik kanan dan edit teks. Dan kita rubah bentuknya, kita hilangkan shape outline-nya, kita rubah warnanya. Lalu kita rubah warna teksnya, karena tidak terlihat kita rubah warna hitam. Sudah, lalu kita rubah ukuran dan fontnya. Oke, jadi sudah selesai slide kita. Untuk lebih menarik, kita bisa tambahkan video dengan cara klik new slide, lalu kita pilih blank dokumen, kita ke tab insert dan pilih bagian video dari video on my personal computer. Saya akan klik video ini, kita langsung insert. Oke. Di sini ada untuk mengatur durasi dan di atas ada tab playback dan format. Di sini kita bisa memotong dari durasi videonya. Nah, di sini ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa langsung klik OK. Di sini kita pilih automatically dan kita bisa pilih ini. Oke, selesai.
Lalu kita bisa buat slide kita lebih menarik dengan cara menambahkan audio. Di sini saya akan menambahkan audio dari komputer. Nah, kita klik audio yang akan kita gunakan. Klik tab insert. Nah, sudah. Di sini kita bisa mengaturnya. Nah, di sini pilih automatically. Nah, play across slide, gunanya ketika kita sudah berganti slide, audio akan tetap berbunyi. Nah, di sini untuk mengatur audionya kita bisa potong. Nah, oke. Dan di sini checklist agar ketika slide kita berjalan, icon dari ini tidak akan muncul. Nah, sudah selesai. Lalu kita bisa preview di sini. Nah, cukup simpel dalam pembuatan desain template manual ini. Desain template manual ini. Nah, asalkan kita mau berusaha untuk memadukan antara gambar dengan materi yang kita sampaikan, agar peserta didik juga lebih mudah untuk mengerti. Dan di sini ada video ataupun audio yang membuat mereka akan lebih betah melihat materi yang akan kita sampaikan. Sekiranya cukup sekian dari apa yang bisa sampaikan di sini. Apabila ada yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan di grup diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.